rubrik penilaian yang terdapat dalam coaching yang akan dilakukan Bu Dini. Baik, saya bagikan dulu rubriknya Bu Din. Jadi nanti dalam Bu Dini melakukan proses coaching itu harus terdapat alur ceritanya. Siap. Yang pertama tujuannya Bu Dini harus memberikan pertanyaan kepada coaching supaya coaching dapat menemukan tujuannya dalam pembicaraan coaching yang Bu Dini lakukan. Kemudian harus ada identifikasi di mana Bu Dini juga memberikan umpan balik kepada coaching agar coaching dapat mengeksplor keadaannya pada saat ini. Kemudian ada juga rencana aksi. Jadi Bu Dini juga memberikan umpan balik dan pertanyaan supaya si coaching ini dapat menemukan rencana aksi yang akan ia lakukan. Kemudian ada tanggung jawabnya. Bu Dini nanti akan harus juga memberikan pertanyaan kepada coaching yang berbobot tentang komitmen si coaching tersebut dalam melaksanakan rencana aksi si coaching tersebut. Nah, kemudian nanti dalam praktik coaching, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bu Dini kembangkan? Iya, di sini saya itu saya ingin mengembangkan, yaitu kan kita harus menghadirkan present ya, menghadirkan secara utuh. Terus yang keduanya itu kita mendengarkan aktif. Kadang itu saya itu di raga di sini, tapi kadang pikiran kemana. Nah, kita itu harus balik lagi, fokus lagi. Kadang ada rasa bosan di situ, saya harus balik lagi. Terus kemudian yang ketiganya itu yaitu ini yang agak berat, pertanyaan berbobot. Karena saya itu karena baru banget mengenal coaching ini, jadi agak susah. Ini yang poin yang pertanyaan berbobot ini. Oh baik, jadi dari ketiga kompetensi coaching tadi, menurut Bu Dini bagian mana, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Dini kembangkan lagi, ingin Bu Dini tingkatkan lagi? Ya, yang di pertanyaan berbobot ini Bu Vita, ini benar-benar yang saya ingin tingkatkan karena kemarin sudah latihan coaching dan di situ lagi ya putar-putar satu permasalahan di pertanyaan berbobot, belum ahli, belum bisa, belum lancar. Baik, dalam meningkatkan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ini, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Dini lakukan tersebut? Jadi ketika saya menyampaikan pertanyaan berbobot, tidak menimbulkan kebingungan bagi si coach ini. Kadang kan saya bisa menanyakan, tapi nggak nyambung. Ketika nggak nyambung, coach pasti akan bingung. Itu yang saya temukan. Terus saya tidak dapat memberikan pertanyaan berbobot itu. Si coach itu tidak menemukan solusinya. Jadi dia itu masih muter-muter dan tidak ada titik yang ingin dicapai itu Bu Vita. Oke, siap, bagus sekali rencana pengembangan kompetensi coaching yang Bu Dini ingin lakukan. Nah, sore hari ini izinkan saya untuk mengamati ya proses coaching Bu Dini. Saya doakan semoga proses coachingnya lancar, dan setelah nanti proses coaching, saya juga akan berbicara lagi sama Bu Dini. Siap ya Bu? Siap Bu Vita. Baik, terima kasih Bu Din. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Ini maaf mengganggu nggak? Enggak Pak, insya Allah Pak. Iya, silakan Pak. Maaf ya. Iya Pak Agus. Lagi sibuk ya? Enggak sih Pak, biasa rutinitas di kelas. Ya. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Dini. Ya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, cuma agak sedikit batuk-batuk nih. Maaf ya. Ya udah berapa minggu Pak? Baru cuma berapa? 4 hari yang. Ya mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak ya. Siap. Bisa beraktivitas kembali. Oke Pak Agus, kita di sini akan kita akan mencapai satu tujuan nih Pak nih. Jadi pertemuan kita kali ini tidak sia-sia ya Pak ya. Oh. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih Pak tujuan pertemuan kita sore ini Pak? Jadi sebelumnya mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Dini. Iya. Saya ingin agak sedikit curcol nih, curhat-curhat. Di sini kan kalau seperti di sekolah saya gitu nih, dalam kegiatan ketika memang tidak ada instruksi ataupun malah ketidakhadiran saya nih, rasa tanggung jawabnya itu masih belum.
Jadi harus nunggu instruksi, jadi belum ada inisiatif gitu. Jadi ketika contoh kan saya lagi menerapkan penerapan karakter yang 7 hari itu. Jadi kalau contohnya saya agak sedikit datang ke siang ataupun saya malah tidak bisa masuk karena ada suatu hal, itu tidak terlaksana gitu. Jadi kegiatan dalam penanaman karakter di sekolah saya. Oh, jadi itu sangat bergantung ke Pak Agus ya Pak ya? Jadi masih tergantung instruksi dan kehadiran saya dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Iya, di sini saya tangkap bahwa Pak Agus itu menjadi sosok yang sangat diutamakan ya Pak ya. Jadi kalau nggak ada Pak Agus, ntar ogah-ogahan udah sendiri gitu ya Pak ya. Nah, di sini saya ingin ngobrol dengan Bu ini, bagaimana supaya mereka itu punya tanggung jawab seperti itu dalam melaksanakan. Iya, baik Pak. Nah nih Pak, balik lagi ke Bapak nih Pak. Bapak kan yang mengetahui kondisi di sekolah ya Pak ya. Terus kira-kira Pak, faktor apa sih Pak yang membuat mereka itu sangat bergantung ke Pak Agus? Faktor yang pertama mungkin karena saya salah satu PNS mungkinnya di sana, kemudian dari segi mungkin atau duknya memang saya dibawa kepala sekolah, jadi mungkin seperti yang memang diberikan kepercayaan penuh lah sama kepala sekolah seperti itu. Itu mungkin yang mereka itu masih perlu arahan ataupun instruksi dari saya seperti itu kalau dalam melaksanakan kegiatan. Iya, baik Pak. Berarti ini karena faktor dari diri mereka ya Pak ya. Terus kira-kira Pak ada faktor lain nggak Pak nih Pak yang kan selain tadi sangat bergantung kepada Bapak, terus mungkin dari faktor apa yang selain ini nih Pak? Kemudian faktor yang lainnya mungkin mereka itu belum terbiasa dalam menghandle sebuah kegiatan. Jadi pengalaman juga berpengaruh sih. Iya, pengalaman sangat berpengaruh juga sih. Jadi mereka harusnya melakukannya apa dan sebagainya. Iya, berarti pengalaman di situ ya Pak ya. Baik Pak. Gini Pak, kan di sini kita sudah mencari permasalahannya, identifikasinya. Kira-kira nih Pak, Bapak pasti punya rencana ke depannya nih Pak untuk teman-teman di sekolah agar lebih maju sesuai apa yang diinginkan Pak Agus. Kira-kira rencana apa saja Pak? Rencana ke depan mereka ya supaya ketika saya ataupun kepala sekolah saya tidak hadir, kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, rencananya saya mungkin memberikan kayak PJ ya, penanggung jawab kegiatan ya. Jadi saya bagi-bagi deh kalau seperti itu. Kalau seperti itu kan kemarin kita masih secara umum ya udah kita kerjakan bersama-sama. Contoh di upacara bareng, di evakuasi pramuka bareng dan sebagainya bareng. Nah, mungkin saya akan memberikan semacam penanggung jawab dalam setiap kegiatan. Iya, betul. Di sini Pak Agus mencoba untuk memberikan tanggung jawab kepada teman-temannya. Nah, selain dari kalau PJ ini kan kegiatan nih Pak, adakah usaha Bapak nih yang Bapak lakukan agar mungkin kompetensi dari rekan-rekan Bapak itu meningkat dan mengetahui nih seharusnya apa sih yang harus ditingkatkan gitu? Bapak melakukan rencana apa nih Pak? Selain tadi mungkin saya bisa menjelaskan job deskripsinya kali ya. Job deskripsinya. Iya, deskripsinya dari kegiatan-kegiatan itu apa langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus dilakukan, kegiatannya apa saja, kemudian kebutuhan semacam alat-alatnya yang dibutuhkan apa saja. Jadi supaya mungkin lebih jelas mungkin begini ya. Jadi job deskripsinya saya jelaskan dulu kepada mereka. Jadi mereka udah tahu apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Iya, di sini sudah job deskripsi ya Pak ya. Lalu kalau dari kemampuan pengetahuan Pak, mungkin untuk meningkatkan nih kan kadang-kadang ada yang guru-guru yang kurang atau hanya mengandalkan nih Pak. Bapak usaha apa Pak yang supaya pengetahuan si guru ini meningkat Pak? Kayaknya perlu IHT juga kali ya. Oh, IHT. Supaya kayak trainer gitu, jadi supaya mereka mencoba untuk menggali potensinya kayaknya. Oh, berarti dicoba juga sih di sekolah IHT. Oh iya. Berarti di sini akan mencoba IHT juga ya Pak ya. Dari ketiga rencana Bapak ini, adakah hambatan Pak? Hambatan yang Pak Agus alami nih?
Kalau hambatan mungkin dari secara personal ya, kalau untuk secara perangkat mungkin sudah ada secara personalnya mereka, jadi belum ada kepercayaan diri dari mereka bagaimana saya mengeksplor atau menggali potensi-potensi yang dimiliki seperti. Jadi kepercayaan dirinya nih, motivasinya nih, mungkin saya juga harus memberikan semacam motivasi kepada mereka bahwa mereka itu bisa melakukan sebenarnya. Apakah Pak Agus itu sudah menerapkan motivasi ini kepada salah satu atau beberapa rekan Pak Agus di sekolah? Udah sih, jadi semacam kayak apa ya? Kayak temen dekat lah, soulmate gitu ya. Jadi segala sesuatu saya bantu. Ada sih di Pak Cecep dengan Pak Doni gitu ya, dengan Bu Siti nih, itu udah mulai muncul nih. Udah mulai muncul. Cuman rasa percaya dirinya itu masih belum apa ya, harusnya masih tetap ada konsultasinya ketika saya ada keperluan, contoh lagi workshop saya ya, kan tidak hari di sekolah, jadi masih tetap ada konsultasinya. Pak Agus besok melakukan SOP pramuka ke hari Selasa, masih seperti itu, masih ada bertanya. Tapi ketika udah, oh iya laksanakan, bisa melaksanakan sampai selesai. Iya. Terus selain hambatan yang barusan diungkapkan oleh Pak Agus, percaya diri nih Pak, ini hambatan apa lagi Pak yang sangat menonjol sehingga orang-orang itu masih sangat bergantung kepada Pak Agus? Ya tadi, jadi saya harus mulai sedikit-sedikit untuk tidak terlalu dominan mungkin ya, mungkin tidak terlalu dominan, maka saya untuk mulai memberikan beberapa job ataupun penanggung jawab itu ya terhadap mereka seperti itu, dan penjelasannya. Iya, baik Pak Agus. Kan tadi disebutkan ada 3 ya Pak ya, pada kesempatan kali ini Pak Agus menyebutkan ada 3, yaitu dengan penerapan IJ, terus job deskripsi, kemudian ada IHT, Imos Training. Dalam rencana dekat ini Pak, yang akan dilaksanakan pertama kali Pak? Yang akan saya rencanakan pertama sekali kayaknya saya akan menuju PJ. Ya, jadi menuju PJ dari setiap kegiatan. Kemudian berarti ada rapat dengan penunjukan PJ, kemudian sekaligus juga untuk dari job deskripsi diperjelas yang mungkin yang terdekat, dan motivasi Budi, memberikan motivasi mungkin yang lebih terdekat supaya mereka bahwa mereka itu memberikan kepercayaan bahwa bisa menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Nah, motivasi yang dimaksud ini realnya Pak, itu bagaimana Pak? Rekan-rekan? Realnya berarti dengan di setiap kegiatan kita melakukan refleksi, kemudian saya dengan kepala sekolah bisa memberikan semacam reward seperti itu. Ya, reward, oh ini sudah berhasil nih dalam setiap kegiatan. Mungkin refleksinya bisa dilakukan sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali. Iya, rencana yang luar biasa. Ya, dari ini nih Pak nih. Bapak kan sudah menerapkan nih tadi yang awal itu kan tadi IJ ya Pak ya. Kalau dilihat dari kondisi sekarang nih Pak, kalau dari skala 1 sampai 10, 1 itu misal yang belum sama sekali, 10 itu yang sempurna. Nah, untuk rencana Bapak IJ ini pada tahap ini di poin ke berapa Pak? Kalau yang sekarang sebelum ditunjuk PJ ya, ini masih ada di sekitar, ada beberapa yang 6 ya, ada yang beberapa masih di 5 gitu. Ya, ada 6 yang ke-7 udah mulai kayak Pak Cecep udah mulai ke-7, kalau ini udah mulai ada di 7. Lebih dominan yang mana Pak? Di posisi 6 atau 5? Lebih dominan di 5. Oh, di 5. Iya, lebih dominan karena kan dari jumlah saya ada berapa ya? Ada sekitar kosong itu 14. Jadi yang hampir lagi dominan di 10 itu ya masih di posisi 5. Iya, baik Pak Agus. Mungkin di sini dalam waktu dekat ini nih, semester ini ada kegiatan apa nih Pak kira-kira yang untuk penerapan PJ ini Pak? Untuk penerapan yang besar ya, iya, untuk yang insidental kita mau melaksanakan Market Day. Oh, Market Day, ya oke Pak. Cuman saya juga itu untuk yang event besar ya. Iya. Tapi untuk yang event yang sekarang saya berjalan kan saya masih dalam penugasan untuk yang 7 hari karakter, penanaman karakter ya. Jadi saya nanti di setiap harinya itu mulai dari hari Senin kali ya, saya hari Sabtu kita rapatkan, udah menunjuk. Jadi untuk hari Senin, oh berarti contoh yang kebetulan ada yang di Paskibra nih, Bu Atia disuruh pegang untuk di PJ di hari upacara. Ekstrakurikuler wajib pramukanya, Pak Cecep kan kemudian udah KMD ya.
kita suruh pegang di sana sampai dari satu minggu itu semua udah ada PJ-PJ-nya seperti itu yang terdekat. Tapi yang event yang besar itu nanti kita sekitar bulan November kita mau ada market day. Market day ya, 7 November. Berarti untuk yang penanaman 7 hari karakter itu bisa diterapkan kapan Pak dalam waktu dekat ini? Kayaknya hari Senin sudah mulai, harus bisa mulai nih. Jadi Sabtu saya untuk jelaskan PJ-PJ sama job description-nya, hari Senin itu sudah mulai dilepas nih. Berarti dengan penanggung jawab masing-masing. Oh iya, berarti udah mau penerapan ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira nih Pak, bagaimana komitmen Bapak nih untuk melaksanakan rencana-rencana dari Bapak itu? Gimana Pak? Ya, komitmennya berarti saya segera untuk rapat dengan pimpinan kepala sekolah, kemudian menyampaikan kendala-kendala yang selama ini, kemudian setelah dirapatkan, kemudian tadi pembagian DJ sama diskusinya, kemudian segera dilakukan dan seperti tadi minimal di akhir minggu kita ada refleksi, ada supaya kita pantau bahwa sudah berjalan dengan baik atau belum. Iya baik. Di sini tadi sudah Pak Agus rencananya, terus ada refleksinya juga ya Pak ya. Menurut Bapak nih Pak, Bapak itu akan menyelesaikan atau benar-benar menerapkan ini dan nanti kita ketemu lagi nih Pak. Iya. Itu kapan nih Pak kira-kira Pak? Kalau dalam satu event itu kan 7 hari ya, iya. Jadi kan seminggu berarti sekitar, tapi nampak dan tidaknya itu biasanya kita lihat kedua minggu kayaknya begininya. Jadi kan kalau cuma 1 minggu itu si PJ-nya itu baru melaksanakan di hari Senin. Hari Senin berikutnya khawatirnya belum konsisten nih. Iya. Jadi kita lihat coba di 2 minggu deh Budin. Di 2 minggu ya Pak ya. Jadi kita bisa merefleksi bahwa apakah sudah berjalan dengan bagus atau masih ada kendala. Iya. Harapan Bapak nih Pak, dari yang tadinya awalnya cuma 5 dan 6, itu kedepannya Bapak pengen mencapai nilai yang berapa itu? Ya di minimal antara 8 syukur 9 sih ya, di 8 saja udah udah bagus ya. Berarti udah ada peningkatan, ada kepercayaan diri bagaimana untuk menghindar dan ketidaktergantungan. Iya baik Pak Agus. Gimana nih Pak Agus perasaan sore hari ini? Alhamdulillah sih kan awalnya ngedumel juga ya Bu. Iya. Karena gini, ketika saya tidak ada, kemudian kegiatan tidak berjalan. Iya. Saya menurut bagaimana nih solusinya seperti itu. Nah, alhamdulillah sih sekarang udah mulai agak terbuka. Saya harus melakukan apa-apa dalam memberikan motivasi ke teman supaya memiliki rasa percaya diri dalam menghandle sebuah kegiatan. Iya, di sini juga saya juga bertambah pengalaman, bertambah ilmu dari apa yang Pak Agus sampaikan. Terus Pak Agus juga gimana? Apakah sudah menemukan titik terang nih Pak? Alhamdulillah. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan untuk memulai ya? Iya. Untuk memulai sudah ada gambaran-gambaran nih apa yang harus saya obrolkan. Karena kalau kemarin saya cuma di sini ngedumel dalam artian saya mengerjakan, iya. Tapi sambil ngedumel gitu saya belum ada solusi kalau kemarin. Iya, baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ya Pak ya percakapan sore hari ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Buat perkembangan karir Pak Agus, buat perkembangan sekolah Pak Agus, bisa mencerdaskan anak bangsa dan tidak menjadi obrolan yang sia-sia gitu ya Pak ya. Jadi saya tunggu nih Pak, 2 minggu kita bisa ketemu lagi. Saya mohon maaf nih Pak apabila dalam percakapan sore hari ini banyak salah-salah kata dari saya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak Agus. Saya yang ucapkan terima kasih nih, waktunya diganggu nih, waktunya harus sudah pulang, ini masih harus ada ngobrol di sini. Insya Allah enggak Pak, karena kita sesama rekan ya Pak ya. Jadi ini terima kasih ya, mohon maaf mengganggu nih waktunya. Sama-sama, Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Vita. Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Dini dengan Pak Agus Soheng. Dan itu hebat sekali ya, luar biasa asik sekali ngobrolnya Bu Dini. Aku kita bisa aja nih ya Allah, saya jadi malu. Saya termotivasi dari Bu Dini. Nah, tadi menurut Bu Dini nih, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Dini capai? Iya,
pada saat latihan saya itu masih bingung nih konsepnya, bahkan saya sampai tulis, tapi ketika sudah mengalir berjalan dengan berlatih dan berlatih, alhamdulillah disitulah mengalir. Jadi kayak air aja udah ngalir, tapi kita sambil pahami begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa mengalir beruntun apa yang ingin kita sampaikan, sehingga si coaching ini nih bisa menemukan solusinya begitu Bu Vita. Ya betul sekali Bu Din, tadi sesuai catatan saya, mohon izin saya bacakan catatan observasi saya Bu Din ya. Jadi pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap proses coaching Bu Dini dan Pak Agus, di sini saya sudah mencatat bahwa semua alur tirta sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Malah sudah dibuat pertanyaan turunannya lagi. Jadi Bu Dini juga sudah memberikan pertanyaan kepada coach, dan coach ini juga sudah mengemukakan tujuan yang ingin didapatkan pada akhir pembicaraan. Kemudian diidentifikasi masalah, Bu Dini mengeksplos luas-luasnya identifikasi yang diberikan oleh Pak Agus Suhenda. Kemudian di rencana aksi juga Bu Dini bagus sekali itu pertanyaannya, mendetail rencana aksinya kapan, apa saja, dan mana yang dapat dipilih dalam jangka waktu pendek. Itu bagus sekali Bu Dini, luar biasa. Dan Bu Dini juga sudah menanyakan tanggung jawab dan komitmen si Koci untuk melaksanakan rencana aksi yang akan ia laksanakan. Menurut saya alur ceritanya udah top, sudah sempurna, sudah bagus. Dan juga untuk pengembangan diri yang tadi di awal Bu Dini ingin mengembangkan kompetensi dalam coaching, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, itu sudah berhasil dari pengamatan saya Bu Dini. Bu Vita bisa aja nih, jangan meninggi-tinggikan dan melebih-lebihkan Bu Vita. Saya jujur Bu Dini, serius. Dan memang itu yang saya lihat dalam pengamatan dan observasi saya. Dan kemudian satu lagi pertanyaan dari saya Bu Din. Nah, selain tadi tuh kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, nah kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi dengan Pak Agus Suhenda? Iya, yang di sini yang saya rasakan yaitu present. Karena kita harus hadir seutuhnya, kadang itu pikiran terpecah belah lagi. Nah itu untuk fokus lagi, balik lagi, terus mendengarkan secara aktif. Insya Allah saya itu termasuk pendengar setia. Jadi yang ingin saya tingkatkan yaitu present. Karena kayak ibaratnya kita sholat, bentar dikit, sebentar lagi hilang, sebentar lagi datang, ntar hilang lagi, di situ yang saya harus tingkatkan lagi. Baik. Jadi jiwa meningkatkan semua kompetensi coaching itu sudah ada dalam diri Bu Dini ya Bu Din. Oke, cukup sekian hasil pengamatan pasca observasi dari saya. Semoga yang tadi sudah baik, yang meningkatkan memberikan pertanyaan berbobot sudah oke. Kemudian nanti tindak lanjutnya Bu Dini akan meningkatkan lagi untuk kompetensi inti yang present. Semoga berhasil sesuai dengan apa yang Bu Dini inginkan. Amin. Saya juga mohon maaf apabila selama saya observasi ada kekurangan dari saya pribadi, mohon dimaafkan ya Bu Din. Insya Allah saya maafkan. Di sini saya tidak ada kesalahan dari Bu Vita, tidak sama sekali. Justru saya yang berterima kasih di sini karena saya masih belajar dan banyak sekali yang harus saya perbaiki. Bahkan saya itu nggak percaya diri. Iya. Alhamdulillah. Jadi saya juga belajar kan dari coachingnya Bu Dini. Jadi pengalaman jadi tambah. Untuk saya belajar juga bagaimana melaksanakan proses coaching secara baik. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.